Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'ala ma ba'd. Alhamdulillah kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk melanjutkan kembali bahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan yang kedua dari kitab At-Taharah. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu. Ini bahasanya sekarang al-mas'alatu ats-tsalitsatu, pembahasan yang ketiga, yaitu al-ma' idza khalatathu najasatun. Air jika bercampur dengan najasah. Air jika bercampur dengan najis. Ya tentu kita bayangkan ya, yang namanya air itu bisa bercampur dengan apa saja. Bisa bercampur dengan najis, bisa bercampur dengan benda yang tidak najis, lalu kemudian bisa bercampur masuk di dalamnya campuran berbentuk cairan, bisa bercampur atau masuk di dalamnya benda yang keras begitu. Dan ini semua dibahas oleh para ulama ya. Dan itu kenyataan dalam kehidupan memang. Apabila kita berbicara air yang thahir, mutahhir, air yang suci dan mensucikan, yang tetap pada asal ciptaannya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada air hujan, ada air laut, ada air sumur, bahkan air salju, air embun dan seterusnya. Itu kan bisa bercampur dia. Yang tadi kita sebutkan bisa bercampur dengan air yang tidak najis, dan tapi bahasanya di sini dulu adalah bercampur dengan yang najis, dan itu pun najisnya ya ada najis yang cair sehingga bisa merubah cairan yang asalnya tadi suci menjadi berubah seketika. Ada yang bentuknya adalah keras lalu kemudian bisa berubah seketika kah atau tidak seketika, itu tergantung kekerasan daripada benda yang masuk di dalamnya. Jadi ini semua ada dalam kehidupan kita, sehingga memahami kaidah dalam hal ini ya sangat-sangat membantu dalam mengeluarkan kita daripada kebingungan, yang ada, yang banyak banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin, sehingga terjadi keraguan-raguan apakah ini airnya bisa digunakan apa tidak, bahkan ada yang bersikap ekstrim dan seterusnya. Baik, langsung saja ya kita baca di situ. Tadi kita ulangi pembahasan yang ketiga daripada bab terkait dengan bersuci dengan air ini ya. Itu yang pertama, yang ketiga ya, alma, tadi kita sebutkan idza khalatathu najasatun. Air jika bercampur dengan benda najis. Kata penulis di sini, alma'u idza khalatathu najasatun. Air jika bercampur dengan najasah, dengan benda najis, fatagayyarat ahadu awsafihi ats-tsalatsa. Lalu kemudian berubah, yaitu air tersebut ya, berubah salah satu daripada tiga sifat. Berubah daripada air tersebut, awsafihi ats-tsalatsa, yaitu tiga sifat. Yang namanya air ya, itu ada padanya tiga bisa kita sebut sebagai tiga ciri khas ya. Ciri khas yang pertama, kata di sini rihihi. Jadi fatagayyarat ahadu awsafihi ats-tsalatsa, rihihi aw ta'mihi aw launihi. Yang pertama ciri khasnya adalah baunya, lalu kemudian rasanya, kemudian yang ketiga adalah warnanya. Dan ini adalah ciri khas daripada cairan tentunya ya, terutama air yang kita bahas tahur, yang kita bahas air yang suci dan mensucikan. Jadi yang seperti tadi air hujan lah, air laut lah, air sumur lah, dan seterusnya daripada yang tadi sebelumnya kita sebutkan. Fagayyarat ahada awsafihi, berarti ya. Jadi kita ulangi, al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat, berarti lalu kemudian najasah tersebut
Ulangi, air yang bercampur dengan najis, lalu kemudian najis tersebut merubah ahada awsafihi ats-tsalatsa, merubah 3 ciri khas daripada air tersebut, rihihi aw ta'mihi aw launihi. Yang pertama tadi kita sebutkan baunya, lalu kemudian rasanya, atau yang ketiga adalah warnanya. Nah, jadi ya tentu tadi kita sebutkan ada air ya, gambarannya ada air, lalu kemudian ada najis. Lalu kemudian najis ini merubah 3 ciri khas daripada air tersebut. Ya, lalu kemudian kalau udah merubah berarti berubah dia ya. Nah, berubah. Faghayyarat fataghayyarat. Gitu kan? Faghayyarat taghayyara ahada awsafihi. Faghayyarat ahada awsafihi. Jadi yang najis tersebut merubah daripada 3 ciri khas daripada air tersebut. Kemudian kata beliau, fahuwa najisun bil ijma'. Maka hukumnya ya tentu ini kita ketahui bersama ya, najis bil ijma', berdasarkan kesepakatan para ulama. La yajuzu isti'maluhu, dan tentu tidak boleh menggunakan air tersebut sebagai alat untuk bersuci. Fala yarfa'u al-hadath wala yuzilu al-khabath. Jadi air tersebut ya tentu tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najis tersebut. Sawa'un kana katsiran aw qalilan, baik air tersebut banyak ataupun sedikit. Ini yang poin yang pertama ya, dan ini insyaallah kita pahami, dan ini sejak kecil ya kita pahami hal ini, dan ini memang pendapat daripada jumhur ulama. Jika ada air yang bercampur dengan najasah, dengan najis, lalu kemudian najis tersebut merubah 3 ciri khas daripada air tersebut, yaitu baunya, rasanya, dan kemudian warnanya, maka ini tentu dengan ijma' kesepakatan para ulama tidak boleh digunakan untuk bersuci. Salah satunya, maka disebutnya faghayyarat ahada awsafihi. Jadi najis tersebut merubah salah satu di antara ciri khas sifat daripada air tersebut, salah satunya. Kalau tiga-tiganya ya sudah berarti lebih ini lagi, lebih tidak boleh lagi. Salah satunya saja, misal rihahu atau baunya, atau rasanya, dan juga airnya, ini sudah jelas. Cuma ada yang terkait dengan rih ya, terkait dengan bau, terkait dengan bau. Iya, ini bau bisa berubah dengan bercampur, karena mungkin saking banyaknya campurannya, berarti bisa dia berubah baunya. Tapi kalau udah biasa, kalau bercampur langsung dengan airnya, ya biasanya dia berubah warnanya, berubah rasanya. Cuma yang dipermasalahkan di sini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama, apabila berubah baunya tanpa campuran. Dan ini bisa terjadi juga, boleh terjadi ya. Misalnya ada air di baldi, ada di ember ya, air. Kemudian di tepinya itu ada bangkai tikus, ada bangkai. Itu tidak jarang air yang dekat dengan bangkai, yang namanya bangkai bau ya. Akhirnya kita ini bau air tersebut, dia berubah baunya, padahal tidak bercampur. Maka ini yang disebut dengan mujawarah. Ya, mujawaratul khabath. Dia tidak bercampur secara langsung, tapi dia berdekatan dengan najis tersebut. Tapi itu bisa berpengaruh pada bau. Ya, tentu tidak berpengaruh pada warna ya, karena tidak bercampur. Juga tidak berpengaruh pada rasa, karena tidak bercampur. Tapi bau itu bisa terjadi, boleh terjadi, karena saking dekatnya kan dekat dia. Maka ini disebut mujawaratu al-khabath, mujawaratu an-najis. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan tahur mutlaqan. Jadi jumhur ulama, majoriti ulama menyatakan bahwa air tersebut tetap dihukumi tahur. Ya, karena tidak mukhalafah. Cuma permasalahannya adalah baunya berubah. Begitu kan, berubah. Sebagian ulama mengatakan tetap dihukumi najis. Sebagian mengambil pendapat ihtiyatan, sebagai jaga-jaga, ya tidak dipakai, katanya. Tidak dipakai. Jadi kalau memang baunya memang sudah
berubah ya karena memang dekat dengan najis tadi, dan ini fakta juga ya. Jadi tadi kita sebutkan jumhur mengatakan tahur mutlakan, bisa digunakan sebagai bersuci secara mutlak karena dia tidak dihukumi najis. Lalu kemudian ada sebagian mengatakan dihukumi najis karena memang berubah baunya. Sebagian mengambil ihtiyat, ya jalan tengah-tengah konon keselamatan, ya supaya tidaklah kayak kalau selama ada air pengganti daripada air tersebut, ya tentu dipakailah air pengganti tersebut, tidak dipakai air yang tadi. Ya tentu pendapat ihtiyat ini ya bisa dipertimbangkan lah ya jika ada pengganti air tersebut. Tapi kalau tidak ada pengganti air, itu memang satu-satunya air yang digunakan, ya silakan saja memakai pendapat jumhur ulama karena memang di sini tidak mukhalatah, tidak bercampur secara langsung. Nah, ini sekali lagi poinnya bahwa apabila airnya bercampur kemudian berubah salah satu di antara tiga ciri khas daripada air tersebut, bau, rasa, dan kemudian warna, maka bil ijma tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini terus kemudian yang kedua ya, dalam permasalahan percampuran air dengan najasah. Kalau berubah tadi tiga ciri khas, maka tentu ijma ya. Nah sekarang, amma in khalatathu an najasatu walam tughayyir ahada awsafihi fa in kana kathiran lam yanjus wa tahsul at-taharatu bihi, wa amma in kana qalilan fayanjus wala tahsul at-taharatu bihi, wa haddul ma' al-kathir ma balagha qullatain fa akthar wal qalil ma duna dzalika. Yang kedua, kalau yang poin pertama insyaallah mudah lah ya. Yang kedua nih, yang kedua adalah jika air tersebut bercampur dengan benda najis tapi tidak merubah, najis tersebut tidak merubah salah satu di antara sifat ciri khas daripada air tersebut, tidak berubah tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya, tidak merubah warnanya. Lalu kemudian rinciannya adalah fa in kana katsiran lam yanjus, jika air tersebut banyak maka tidak dihukumi najis air tersebut. Kemudian ya tentu karena tidak dihukumi najis maka boleh digunakan untuk at-taharah. Wa amma in kana qalilan, jika airnya sedikit, tapi jika airnya sedikit fa yanjus, maka hukumnya adalah air tersebut hukumnya najis seperti yang pertama tadi. Yang pertama kita ingat, pertama kan berubah ya, salah satu di antara tiga ciri khasnya. Baunya berubah salah satunya, lalu kemudian rasanya, dan kemudian atau warnanya, salah satu di antaranya. Nah, ini kalau airnya sedikit, tapi kan bahasan kita ini tidak berubah salah satunya ya, tidak berubah. Kalau tidak berubah tapi airnya banyak, kalau tidak berubah airnya banyak, tidak dihukumi najis, boleh bersuci. Tidak berubah tapi airnya sedikit dihukumi najis. Kemudian wala tahsulu at-taharatu bihi, tentu tidak bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci. Ini kira-kira difahami ya, terutama saudara-saudara kita nih. Gimana? Paham nih kira-kira ya? Pembahasan yang pertama, pembagian yang pertama insya Allah mudah ya difahami. Air jika salah satu air yang bercampur dengan najis, lalu kemudian berubah air tersebut salah satu di antara tiga ciri khasnya, salah satunya saja, maka ini ijma ulama najis. Dirincikan tadi rihnya, dirincikan tadi baunya. Yang tadi kita sebutkan ikhtilaf di kalangan para ulama tadi. Kemudian bagian yang kedua ini adalah tidak berubah salah satu di antara tiga, najis tersebut tidak merubah salah satu di antara tiga ya. Ini dirinci. Dia tidak berubah ya, tidak merubah najis tersebut tidak merubah salah satu di antara tiga ciri khas air tadi. Kalau airnya yang tidak berubah tadi banyak, maka air tersebut tidak najis. Lalu kemudian kalau airnya sedikit, maka dihukumi najis. Nah, jika tidak dihukumi najis, maka boleh bisa digunakan untuk at-taharah. Jika
dihukumi najis air tersebut, yaitu tadi ketika airnya sedikit, maka ya tentu tidak bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci. Nah, wahaddul ma al kathir, batasan air yang banyak, ma ballagha qullatain. Nah, jika sampai 2 kula fa aktsar. Di sini ditengok di footnote-nya itu ya. Footnote-nya itu adalah ya liternya saja itu 6 ya 160 itu liter minal ma'i. Lumayan lah banyak ini kan. Nah, jadi 160,5 liter air. Nah, ya. Jadi ya kalikan 2. Ya. Jadi itulah. Jadi 160,5 itu 1 kulah disebut di sini, berarti kalau 2 kulah berarti kali 2. Kemudian wal qalil ma duna dzalika, adapun air yang dikategorikan air sedikit maka di bawah daripada 2 kulah tadi. Berarti kalau 1 kulah berarti tergolong air sedikit. Kalau masuk benda najis walaupun tidak berubah, salah satu di antara ciri khas daripada air tadi, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, lalu kemudian rasanya tidak berubah, berarti dia tergolong najis. Baik. Jadi ini yang dirincikan. Kemudian wad dalilu ala dzalika, dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini yang kita sering baca dengan hadis Bi'ri Budha'ah. Hadis Bi'ri Budha'ah. Ini tentu hadisnya sahih. Kita bacakan hadisnya ya. Haitsu tawadda'a Rasulullah SAW minha faqila lahu. Jadi di situ di sumur tadi Rasulullah SAW berwudu. Faqila lahu, kemudian beliau ditanya, afana tawadda'u minha, apakah kami juga berwudu darinya? Wahya bi'run tulqa fiha al-hiyab wa luhum al-kilab wan natan. Jadi sumur yang dibuang di dalamnya bekas-bekas haid ya. Lalu kemudian bangkai-bangkai anjing dan juga benda-benda yang kotor, yang bau. Faqala Rasulullah SAW, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rasulullah menjawab, air itu suci, tidak najiskan oleh sesuatu. Maknanya airnya suci. Kemudian dalil yang lain adalah hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW qala, idza balagal ma' qullatain lam yahmil al-khabath. Jika air itu sampai 2 kulah maka tidak mengandung najis. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Ada yang mensahihkan di sini Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga yang lainnya ada yang membaifkan. Sehingga balik kepada permasalahan yang bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua kan bayangan kita adalah bagian kedua apabila air tersebut bercampur dengan najis tapi tidak merubah salah satu di antara 3 sifat ciri khas air, tidak merubah, tetap ya pada airnya. Oleh kitab kita dirincikan kalau airnya banyak maka dihukumi tahur ya. Kalau airnya sedikit itu dihukumi najis. Ukuran sedikit dan banyak adalah 2 kulah tadi. Kalau 2 kulah maka banyak, kalau di bawah 2 kulah maka sedikit. Berdasarkan daripada hadis Bi'r Budha'ah tadi kita sebutkan, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan juga hadis Ibnu Umar yang tadi. Cuma kalau pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri tidak jelas dilalahnya. Maksudnya tidak disebutkan 2 kulah. Tidak disebutkan 2 kulah. Lalu kemudian di hadis Ibnu Umar disebutkan 2 kulah. Maka hadis Ibnu Umar ini terkenal dengan hadis qullatain. Hadis qullatain. Tapi tadi dipersisikan oleh para ulama. Oleh karena itu dalam hal ini ya, jumhur ulama karena dilalah karena hadis yang pertama, hadis Bi'r Budha'ah itu tidak secara sharih ya, tidak secara jelas menyatakan banyak atau sedikitnya air. Tidak, karena tidak ada kejelasan di situ, banyak atau sedikitnya air tidak disebutkan di situ. Yang
menjadi kejelasan adalah hadis Ibnu Umar yang tadi menyebutkan dua kullah. Maka dari dua hadis ini, terutama hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar, kitab kita memilih pendapat merincikan tadi. Kalau banyak maka tidak najis, kalau sedikit maka najis. Ini jika bercampur dengan najis, lalu kemudian najis tersebut tidak merubah daripada tiga ciri khas daripada air. Nah, dalam hal ini jumhur ulama itu tidak membedakan antara dua ini. Tidak membedakan antara banyak dan sedikitnya air. Selama tidak berubah ciri khas daripada air tersebut, salah satunya tidak berubah baunya, atau tidak berubah rasanya, atau tidak berubah warnanya, mau sedikit atau banyak air tersebut tetap dihukumi tahur. Tetap dihukumi sebagai suci air tersebut dan bisa untuk digunakan sebagai alat bersuci. Jumhur. Jadi karena itu ya wallahu alam, ini adalah pendapat ya, maka yang ya karena kita ambil ya wallahu alam adalah pendapat jumhur ulama di sini, karena kaidahnya adalah jika air tersebut tidak berubah sama sekali, sedikit banyaknya itu kita tidak menjadi urusan ya, yang kita menjadi poinnya adalah tidak berubah dengan najis. Ya boleh-boleh saja najis tersebut berbentuk yang tadi kita awal sebutkan. Najisnya kok bisa tidak berubah walaupun sedikit? Ya bisa saja, karena mungkin najisnya itu memang najis, tapi tidak merebak cepat, kan? Ya satu tetes misalnya, atau mungkin keras, ya najisnya keras, tidak sempat untuk merubah air, lalu kemudian kita pakai, bisa saja, kan? Nah, kalau menggunakan pendapat yang ada di kitab kita ini, ya ketika masuk najis tersebut dan airnya sedikit kurang daripada 2 kula, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi tadi kita sebutkan pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak membedakan antara 2 kula atau tidak 2 kula, karena kalau kita melihat sisi pendalian daripada dua dalil ini, karena pendapat daripada kitab kita mengapa membedakan antara 2 kula atau tidak, berdasarkan pendapat yang mensahihkan hadis 2 kula ini. Ya kalau mensahihkan hadis 2 kula, ya berarti mengarah kepada pemilihan pendapat yang ini. Tapi kalau mendhaifkan hadis 2 kula ini, ya berarti tidak membedakan antara sedikit atau besarnya air. Hatta walaupun misal mengambil kesahihan daripada pendapat 2 kula ini, tidak serta-merta juga dilalahnya sorry jelas menyatakan bahwa membedakan antara air yang banyak dan air yang sedikit, yang apabila bercampur dengan najis kemudian najisnya tidak merubah. Ini juga ada sisi-sisi perdebatannya, sehingga wallahu alam ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Namun ya kalau kita melihat dari sisi kaidah asalnya, jika air itu memang tidak berubah salah satu di antara sifat ciri khasnya, tidak berubah baunya kah atau warnanya kah atau rasanya, ya maka tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan dia daripada sifat asalnya, yaitu at-tahur yang tadi kita sebutkan bisa digunakan untuk bersuci. Kalau ta'muhu ini, apakah diartikan itu rasa yang dirasakan oleh lidah atau rasa yang dirasakan oleh indera seperti tangan? Ya, jadi at-ta'am yang dimaksud di sini at-ta'am yang dicicipi oleh lidahnya. Ya. Jadi kita nih berbicara air yang bercampur ya, airnya. Maka yang dirasa, yang dicek, baik itu yang dicek airnya adalah baunya atau rasanya atau warnanya, adalah airnya, bukan najisnya. Faghayyarat an-najasatu ahada awsafihi. Jadi najis yang bercampur dengan air tersebut merubah salah satu, tidak semuanya. Kalau bisa aja semuanya kan. Kalau ini kan dipakai qiyas aula ya. Kalau satu saja sudah merubah hukum daripada air tersebut, apalagi semuanya. Jadi karena itu kalau kita melihat ada najis di dalam ember ya, lalu kemudian bau, berarti selesai, tidak perlu
cek dengan rasa lagi. Lalu kemudian kalau kita lihat ada sesuatu najis misalnya dalam air, dalam ember, dan memang sudah keruh gitu ya, ya sudahlah, berarti itu sudah dihukumi najis. Kalau tidak keduanya, berarti harus coba. Yang mana? Nah, Kalau tidak keduanya, kalau nggak bau Ya. atau nggak berubah warna. Oh ya harus dicoba. Harus dicoba. Ya bisa, maksudnya bukan dicoba dan tidak sengaja. Dicicipi. Yang namanya wudhu, yang namanya ini kan Iya. kumur kan. Ketika aduh kok lain ini, gitu kan? Nah ya udahlah. Berarti itu lah. Sudah terlanjur masuk. Di bulan Maram apa itu kita bahas juga dua kulah itu. Imam Syafi'i termasuk yang mana? Katakan jumhur. Iya. Imam Syafi'i termasuk pendapat. Oh ya, Syafi'iyah itu mengambil yang dua kulah ini. Ini kan pendapat daripada nukhbah minal ulama ya. Nukhbah minal ulama. Jadi ulama. Jadi apa istilahnya ini? Nukhbah ya, pilihan. Jumhur itu bukan Mazhab. Bukan mazhab yang empat, bukan. Mazhab yang empat ya. Mazhab yang empat. Kemudian ada qaul-qaul yang lain daripada riwayat, namanya Imam Ahmad kan banyak riwayatnya. Ada riwayat yang mengambil dua hadis kulah ini, tapi mazhab Syafi'i yang masyhur mengambil dua kulah ini. Nah, jadi ala kulli hal, jadi kita sebutkan kalau mengambil dua kulah ini ya berarti mengambil pendapat ini, dan ya tentunya ya dalam tanda kutip mengambil langkah ihtiyat gitu kan, mengambil langkah ihtiyat. Namun wallahu ta'ala alam ya, jadi tadi kita sebutkan tetap kita pada dasar kaidah bahwa apabila air tersebut walaupun sedikit lalu kemudian tidak ada perubahan sedikit pun daripada salah satu di antara tiga sifat, tiga ciri khas ini, kenapa kita harus menghukumi dia? Ya, kenapa harus ragu? Kenapa? Misalnya ini kan kurang dari 2 bulan ya. Jelas. Kalau pemasukan teh cicak misalnya. Iya. Enggak pasti tuh rasanya juga enggak akan berubah. Karena baru masuk. Baru masuk. Oh iya, maka tidak masalah. Ini yang kita penting kita bahas kan? Bahas. Karena yang namanya, maka tetap kita pakai kaidah. Karena kalau kita melihat dari dua dalil hadis ini, dilalah sorihnya tidak ada. Yang ada yang kita pegang adalah bahwa najis tersebut merubah apa tidak. Nah, sekarang permasalahannya tidak merubah ini bahasanya kan? Tidak merubah. Nah, lalu kemudian dari mana secara sorih ya, secara jelas membedakan antara yang banyak dengan yang sedikit. Nah, cuma mungkin dari sisi akal ya, dari sisi logika, kalau air yang banyak yaitu 2 kulah dan lebih ya, itu kemudian tidak berubah, itu memang tidak berpengaruh apa-apa gitu kan. Nah, tapi kalau sedikit itu masih ada kemungkinan ini. Tapi kan logika. Nah, jadi oleh karena itu dua pendapat ini ikhtilaf di kalangan para ulama, pendapat yang muktabar tentunya. Jadi oleh karena itu dalam hal ini ya tadi sebagaimana tadi kita sebutkan ada pendapat yang ini dan juga ada yang pendapat yang tadi kita sebutkan tidak membedakan antara banyak dan sedikitnya air. Yang jelas ukurannya adalah berubah atau tidaknya salah satu di antara sifat atau ciri khas daripada air tersebut. Kalau merasa jijik gimana? Itu cerita lain, nafsi ya. Kembali Kembali kepada diri masing-masing. Kalau merasa jijik ya kembali kepada diri masing-masing. Namanya jijik ya, walaupun kubik-kubik air, maksudnya berkali liter-liter gitu kan. Tapi di situ dia lihat, wah bangkai manusia gitu kan. Gimana? Ya namanya. Iya. Ya namanya juga ini kan ya. Sekalian kita kasih itu kan. Biar ini. Kalau berubah tidaklah. Iya. Kalau dia kan kita berbicara ini tidak berubah ya. Tidak berubah. Ya. Faghayarat, najis itu merubah salah satu di antara 3 sifat ciri khas daripada air tadi. Tapi kalau yang sungai dan seterusnya tadi kan ya, kalau sungainya deras banyak ya berarti otomatis dia tidak merubah itu. Tapi kalau sedikit sungainya pelan-pelan itu bisa merubah juga tuh. Walaupun dia jarin ya, walaupun dia mengalir, tapi mengalirnya sedikit, yang di ujungnya itu yang di atasnya ada bangkai atau najis,
lalu kemudian mengalir Darahnya sekitarnya itu. Ah, ini kita berbicara sungai yang besar-besar ya, itu tidak. Tapi kalau sungai yang yang besar. ya, Batu Jai. tapi ala kulli hal kita selesaikan atau kita sudah selesai ya daripada pembahasan yang ketiga al-mas'alatu tsalitsatu ini terkait sekali lagi dengan air yang bercampur dengan najasa, dengan najis yang tadi rincian-rinciannya. Dan kalau ada pertanyaan dan juga pembahasan dan seterusnya kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.